Teman-teman, jadi pada sesi tutorial kali ini, tutorial PHP kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya untuk bagaimana sih cara mengubah nilai angka menjadi terbilang gitu ya. Kalau sebelumnya sudah saya jelaskan seperti ini ya. Nah, saya akan coba jelaskan untuk metode lainnya ya. Oke, yang lebih masuk akal atau lebih umum ya. Nah, saya contohkan di sini. Contoh ini sebenarnya saya lihat dari internet juga sih sebenarnya ya. Tapi maksudnya ada beberapa hampir semua gitu ya di internet. Hampir semua kadang ada yang tidak menjelaskan bagaimana kok prosesnya bisa seperti itu ya. Hanya sebatas menjelaskan kode ini fungsinya ini gitu, ini fungsinya ini, tapi tidak menjelaskan secara matematis gitu ya. Nah, saya akan coba jelaskan di sini untuk bagaimana sih membuat nilai angka kemudian menjadi nilai terbilang. Tapi nanti saya akan jelaskan kenapa misalnya nilainya jadi seperti itu gitu ya. Jadi tidak hanya menuliskan kode, tapi saya akan jelaskan kenapa kok nilainya menjadi seperti itu. Karena kan banyak sekali contoh-contoh di internet gitu ya, tapi dia tidak menjelaskan ini kok kenapa hasilnya bisa seperti ini, prosesnya bisa seperti ini gitu ya. Hanya sebatas menuliskan kode dan menjelaskan ada beberapa part yang tidak dijelaskan gitu, tidak dijelaskan secara rinci kenapa ini ditulisnya seperti ini, kemudian mengapa hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, di sini saya coba buat dulu function terbilang. Untuk function ini sebenarnya basic ya. Basicnya kayaknya kalau kita udah mainnya seperti ini, berarti udah tahu ya, maksudnya sdata ini mewakili dari data yang dimasukkan oleh user gitu ya. Nah, saya coba di sini sdata, kemudian di sini ABS, kita tulis ABS, kemudian sdata. Nah, ABS ini apa? ABS ini kayak untuk mengenalikan sebuah nilai menjadi nilai positif. Saya contohkan ya, misalnya di sini echo ABS min 9 gitu ya. Maka dia hasilnya mengembalikan nilai positif. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya nggak mau dituliskan, tapi kadang ada nilai yang memang menjadi nilai nanti terbilangnya kita butuh nilai positif gitu ya, bukan nilai negatif seperti ini. Nah, makanya nanti ada part lainnya yang akan saya jelaskan gitu. Nah, kemudian kita definisikan nama pembilangnya gitu, apa penyebutnya ya. Di sini penyebut itu bisa angkanya ya, maksudnya misal di sini array misalnya 221 222 penyebutnya gitu. Nah, kita array pertama itu kita definisikan untuk 0, kosong itu berarti 0 ya, yang pertama ini. Kemudian kita tulis 1 2 3 4 kita tulis sampai 11 ya. Pertama gini loh ya teman-teman, untuk ininya ya kita tulis angkanya gitu, kita tulis variabel angka lah tulisnya di sini. Nah, untuk apa namanya penyebut maksudnya angkanya gitu ya, kan di angka itu kalau di bahasa Indonesia ada misalnya ada belasan, kemudian ada ratusan,
ratusan juga ada 121, 122. Kemudian kalau 150, 100, kalau misalnya nilainya sekitar lebih dari kurang atau setelah 200, berarti kan ada ratusan, 100, ada ratus, atau kemudian ribuan, ada 1000, ada 1000 gitu ya, dan seterusnya gitu. Yang pertama kita di sini saya contohkan sederhana, if jika misalnya si S data ini lebih kecil dari 12, kan di sini saya definisikan 11 ya. Berarti nilai setelahnya adalah 12, berarti setelah nilai 12 itu adalah belasan ya, 12 juga 12 gitu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini S data sama dengan misalnya, atau S nil misalnya, S nil sama dengan di sini S angka. Kemudian di sini saya tulis S data. S data ini mengacu ke ini ya. Kalau misalnya kita tulis dulu sampai selesai. Nah, kalau misalnya si nilainya ini, si angkanya ini nanti S data ini mengacu ke sini ya. Saya contohkan misalnya echo terbilang, kemudian misal di sini saya tuliskan 9, maka dia akan mengacu ke nilai 9 gitu. Nah, dia akan mengacu ke 9. Kalau misalnya saya tulis seperti ini kosong, kita lihat ya, fatal ya, nggak ada argumen. Atau saya tuliskan seperti ini kosong ya, atau tuliskan misalnya 0 di sini, dia kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tuliskan 1 di sini, 1 ya. Nah, masalahnya di sini nanti misalnya kalau nilainya ini adalah lebih dari 11 atau 13, misalnya 13 seperti ini saya tuliskan. Nah, dia akan undefined variable ke 13 ya. Oke, paham? Tapi kalau misalnya 12 juga dia akan undefined variable. Tapi kalau misalnya di sini 11, dia akan ada, karena kan ini 0, 1 ya, array 1, 2, 3 dan 11 gitu. Oke, paham nggak? Nah, 11 di sini. Oke. Nah, masalahnya kalau misalnya nilainya lebih besar dari 11 atau misalnya kurang dari 20, maka kita perlu tambahkan namanya satuan belas gitu, atau penyebut belas. Berarti di sini tulis else if, di sini else if, kemudian misalnya S data lebih kecil dari 20, lebih kecil dari 20 ya, maka di sini kita buat lagi gitu ya. Berarti di sini S nil variabelnya, berarti S nil, kemudian kita apa sih disebutnya, kayak kita tulis terbilang lagi, walaupun ini di dalam fungsinya, maksudnya dia memanggil fungsinya sendiri di dalam dirinya sendiri gitu ya. Dia akan mereturn nilai yang sebelumnya yang di atas gitu ya. Terbilang, misalnya terbilang di sini S data dikurang 10. Maksudnya S data dikurangi 10, misalnya ada 19 ya di sini. Lebih kecil dari 20 itu 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12 ya gitu ya. Kalau misalnya 19 dikurangi 10 berarti 9. Kalau misalnya 17 dikurangi 10 sama dengan 7 gitu ya. Berarti ini kalau misalnya nilainya 19 dikurangi 10 berarti 9 gitu. Makanya di sini kita tambahkan satuannya lagi, berarti adalah belas. Oke. Masuk kan? Masuk ya nih.
Oke, kita lihat ya, misalnya kalau 20 kita ubah lagi di sini. Misalnya echo terbilang apa, atau terbilang oke, tadi terbilang kemudian 19. Oke. Kita echo ya, di echo. 19 ya. Oke, berarti kita perlu di sini kita perlu tambahkan kayak space ya di sini. Nah, supaya enggak maaf. Kehapus ya. Maaf. 19 gitu ya. Atau mungkin spasinya di sini bisa ditambahkan di sini ya. Nah, seperti ini, kemudian seperti ini. Tapi masih ada space ya. Berarti kita cukup tambahkannya di sini saja ya. Nah, space-nya. Nah, 19. Oke. Nah, kalau misalnya kalau lebih kecil dari 80 lebih kecil dari 20 itu belasan ya, belasan. Nah, sekarang puluhan. Else kita hitung lagi ya, else if sdata puluhan itu sekitar dari lebih kecil dari 99 sampai 20 ya. Berarti dia itu lebih kecil dari 100 ya. Nah, kita buat lagi asName. Berarti kalau misalnya logikanya, kalau misalnya 98, 90 dan 98. Kalau misalnya 78, 7 dan 8. Nah, kalau misalnya kita tulis terbilang di sini, kemudian gimana yang hitungnya? Berarti kalau 90 supaya berarti kan misalnya di sini misalnya di sini 98, kita harus mengambil angka 9 dan 8, kemudian di tengahnya ada 10 ya. Jadi harusnya 9, kita ambil angka 9, kemudian di tengahnya kita tulis 10, kemudian ambil 8. Caranya gimana? Berarti angka 98 ini supaya jadi 9 itu dibagi berapa gitu ya. Berarti dibagi berapa ya, dibagi misalnya 98 supaya jadi 9, berarti dibagi 10 atau berapa ya, 98 misalnya dibagi 10, berarti dia 9,8 atau 9 ya gitu ya. Kalau misalnya 80 dibagi 10 berarti dia 8. Kalau 70 dibagi 10 berarti 7 gitu ya. Oke, paham nggak sih ya? Oke. Jadi kalau misalnya kita bagi saja ya. Misalnya kalau 90 dibagi 10 berarti 9, 70 dibagi 10, 7, berarti kita bagi 10 saja. Tapi kalau misalnya bilangannya 71, 75 dibagi 10 berarti 7 ya. 7 misalnya 7 apa tadi? Maaf. Kalau misalnya 75 bilangannya jadi bukan bulat, maksudnya bukan bulat apa ya? Enggak genap gitu ya. Dibagi 10 dia 7,5 gitu ya. Nah, kita coba aja dulu ya. Misalnya terbilang sdata dibagi 10 gitu ya. Kita lihat aja ya. Nah, berarti kita sebenarnya masih ini ya, masih ini belum selesai. Kita lihat 78 misalnya. Pasti dia hanya 7 ya.
78 dia benar ya, ngambil 7 ya. S data 78 dibagi 10, maka di sini ada 7,8, tapi dia bulatkan jadi 7 gitu ya. Si PHP ini ngebulatin dia jadi 7. Nah, 8-nya bagaimana cara ngambilnya ya? Ngambil angka 8 di belakangnya gitu. Nah, maka di sini kita ini kan puluhan ya. Kita tulis di sini 10. Kemudian tulis lagi di sini apa namanya? Terbilang. Dia ngambil 7 ini, terbilang kan dia ngambil angka di bulatnya dia 7 ya, 78, tapi dia ngambil 7. Nah, dia akan secara otomatis ngeretro nilai yang ini. Itu ya, paham? Kalau nilai ini akan ngeretro dari nilai yang si array yang ada di sini gitu ya, yang ada penyebutnya di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buat fungsi, kemudian fungsinya memanggil dirinya sendiri di sini, maka dia akan kalau di PDU itu ada apa ya? Kalau di OOP itu istilahnya ada konsep slab gitu ya. Slab itu dia memanggil fungsi dirinya sendiri yang dibuat di dalam fungsinya gitu. Kalau kurang lebih kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 98, kita pisah 7, kok bisa dia bisa memanggil 7 di sini karena dia ngereturn dari yang sini, angka yang sini ya. S0 sama dengan angka S data gitu. Dia ngambil dari yang sini. Oke. Kemudian nanti juga dia akan saling memanggil gitu ya. Kalau misalnya lebih datanya lebih kecil dari 20, lebih kecil dari 100, nanti saya jelaskan lagi gitu ya. Nah, terbilang kemudian kita harus memanggil nilai 8-nya gitu ya. Di sini kalau misalnya puluhan, kita harus memanggil nilai 8 karena di sini yang dipanggil ada masih 7 gitu ya. Kita lihat aja ya di sini. Kita lihat dulu. Nah, maaf. Nah, di sini masih dipanggil nilai 7 gitu ya. 78 ya. Berarti di sini terbilang berarti harus memanggil ini ya. Kita menggunakan modulus S data persen 10 ya. Modulus itu dia mengambil nilai ini ya 78 ya. Kita tambahkan di sini aja ya. Supaya ada ininya. Nah, ada space-nya gitu ya. Nah, ini persen ini apa ini penting ya. Kan kita pertama kita ngambil kita membagi nilainya jadi 10, dia membulatkan jadi 7. Nah, sekarang bagaimana cara mengambil 8-nya gitu. Berarti kita menggunakan operasi matematika yaitu modulus. Berarti kalau misalnya 78 dia itu mengambil sisa angka dari sebuah pembagian gitu. Di mod 10 gitu ya. Maka hasilnya 8 karena 70 dibagi 10 itu 7 dan sisa pembagiannya itu adalah 8 gitu ya. Oke, paham? Sampai di sini bisa dipahami. Nah, oke, sekarang kita untuk 100-nya gitu, 100-nya gitu kan ada 121 setelah 200 itu dia setelah masih 100, kemudian 221, 200, ada 100, ada 100, ada 100 gitu ya. Else if S data berarti 100 itu berarti nilai yang kurang dari 121, 122, 123 berarti nilai yang kurang dari 200 di sini. Oke. Nanti kita tulis S0. Apakah kita akan di sini bingung ya? Kita apakah di sini juga harus dibagi atau dipakai operator modulus? Nah, kalau di sini nggak usah ya. Berarti karena kan di ini depannya 100 gitu ya. 100. Kemudian di sini
Misalnya kalau misalnya 111 supaya jadi 11 berapa ya? Supaya jadi 11 berarti 111 dikurangi 100. Kalau 120 supaya jadi 20 berarti 120 dikurangi 100. Karena kan kita mengambil angka di belakangnya, berarti kita cukup mengurangi aja sama seperti ini ya. Nah, kita cukup melakukan pengurangan gitu ya, nggak usah pakai modulus. Tapi bisa aja sih pakai modulus, misalnya terbilang di sini. Kita coba aja dulu ya, kita pakai modulus. Misalnya S data berapa ya supaya di persen 100 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba aja 178 dibagi 100, sisanya 78. Bisa ya? Bisa ya, masuk dong. 178. Oke, kita bisa pakai modus juga di sini, atau kita kalau gampang dikurangi ya supaya enggak itu. Kalau dikurangi juga bisa 178. Jadi di sini ya bebas-bebas aja ya. Kalau pakai modulus atau pakai pengurangan, asal masuk kita, intinya kita ngambil angka apa ya? Angka 2 angka di belakangnya gitu, di belakang masuk. Karena penyebutnya di sini adalah 100, maka kita ngambil 2 angka setelahnya gitu ya. Di sini. Nah, si terbilang ini juga S data berarti ke 70 misalnya 178 ini gimana bisa, kenapa bisa jadi 78 di sini dibaginya. Misalnya ini 100 kok bisa, kok ini 78 gitu ya. Nah, si 78 ini karena di sini dia fungsinya memanggil dirinya sendiri, maka dia akan mencari terbilang ada angka di sini 78. Dia akan ngereturn nilai puluhan yang ada di atasnya. Oke, paham? Karena kan dia memanggil dirinya sendiri, maka dia akan ngereturn nilai yang ada pada dirinya sendiri yang kurang dari yang 78, yang memiliki nilai kurang dari 100. Atau misalnya di sini adalah 78, dia akan ngereturn nilai yang ada di sebelumnya yang ada di sini. Dia akan mencari nilai puluhan gitu ya. Walaupun di sini saya tidak definisikan ada puluhnya karena dia memanggil nilai yang sebelumnya yang ada di sini. Jadi tidak usah heran kalau misalnya di sini 178, karena di sini dia memanggil nilai fungsi ngereturn nilai yang ada di atasnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah di sini else if, misalnya S data berarti setelah 200, berarti setelah 100 itu ada ratus ya. Misalnya 200, 300, 400, 500 atau 221, 222. Berarti nanti si penyebut ininya ratus ya. S data misalnya kurang dari berapa ya? 1000 berarti ya. Karena kalau misalnya kurang dari 1000 di sini S nil, kemudian apa ya di sini ditulis, berarti kalau misalnya 221 berarti kita ngambil satu angka pertamanya gitu ya. Kita ngambil berarti misalnya nih ada angka 221. Kita ngambil angka 2-nya gimana caranya? Saya ada 221. Oke, berarti 202. Berarti kita harus ngambil angka yang ini. Gimana dibagi berapa ya? Kalau dibagi, kita bagi 100 misalnya. Kita bagi 100, 200. Berarti benar ya, kita bisa ngambil angka 2 yang ada di depannya. Nanti kan dia akan membulatkan gitu ya. Oke, benar kan? Dia akan membulatkan gitu.
Atau oh benar ya, benar seperti itu. Berarti S nil di sini terbilang S data dibagi 100 ya. Oke, kita ngambil angka pertama dari misalnya 221, misalnya 221. Dia akan mengambil angka pertama di sini. Angka 2. Kita lihat reload. Ini belum dipakai titik 2. Dia akan membulatkan jadi 2 gitu ya. Si 2 ini ngambil dari si array angka ini di sini. Ngereturn nilai ini. Kalau nilainya kurang dari 12, berarti 2 di sini, berarti ngambilnya dari sini gitu ya. Oke, masuk akal kan? Nah, selanjutnya kita ngambil 21. Berarti kita pakai modulus lagi. Kita pakai modulus lagi. 221 kita ngambil 21, berarti mod tadi 100 ya. Kita mod 100 berarti 21. Nah, berarti di sini kita tulis lagi di sini 100, kemudian titik terbilang, kemudian S data mod 100 gitu ya. Tanda persen itu adalah modulus gitu. Nah, berarti di sini 221. Pertama dia ngambil nilai yang kurang dari 12, S angka yang ada di sini, Kemudian di bagian setelah ratusnya dia mengambil angka puluhan. Dia akan ngereturn nilai yang puluh di sini gitu ya. Jadi kalau 221 yang puluhan di sini gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya 200 gitu ya, 200 berarti di sini 0 gitu ya. Nah, kalau 200 di sini kita lihat 200. Karena kalau misalnya 200 mod 200 dibagi 100 itu tidak ada sisa ya. Kita lihat ya. 200 dibagi mod 100 itu tidak akan ada sisa. Karena si modulus ini mengambil hasil dari sisa bagi gitu. Nah, berarti 0 di sini 0. Kalau 0, array 0 kurang dari 12 atau 0 di sini stringnya adalah kosong. Kalau misalnya saya tambahkan kosong di sini ada 0 ya gitu. Oke. Makanya itu ada string kosong, fungsinya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya 110.000 ya. 10.000 10.000 gimana ya? Kalau 10.000 sama aja ya, tinggal pakai konsep ini. Kalau 10.000 berarti nanti ininya apa ya? 10.000, 11.000, 12.000, 12.000, 12.500. Berarti kita ngambil ininya ya. Jadi kalau misalnya else if di sini, else if punya atur aja S data, misalnya di sini yang kurang dari 1000, yang kurang dari 1000, yang kurang dari 10.000 misalnya. Kalau ini berapa ya? Berarti 20, 100 kurang dari 10.000 misalnya di sini. Kurang dari 1000, 1200 berarti 1255, 1200 berarti 1000 ya, di kurang 10.000 berarti penyebutnya adalah 1000 ya. Casnil berarti kalau misalnya ada angka 1251 seperti ini. Oke.
1200 berarti kita ambil angka kita buat penyebutnya 1000, kemudian apa namanya, ininya 200, kita ambil 251. Oke. Nah, berarti ini kita ambil ratusan, fungsi ratusan di sini, ratus di sini, kemudian puluhan ke sini gitu ya. Oke, masuk. Berarti bagaimana cara mengambil ini 1000 kita lihat 1000. Nah, kemudian berapa ya supaya ininya terbilang, harus berapa supaya kita ngambil 1000, berarti dibagi 1000 ya enggak, supaya jadi 1000, 10.000 dibagi 1000 ya, 10.000 dibagi 1000 berarti 100 gitu ya. Berarti dibagi 1000 ya, 10.000 dibagi 1000 bukan 100. Nah 10. Bentar. Kalau 1000 berarti 1000 udah ada penyebutnya, berarti 200 kita ambil 251 ya. Bentar, mikir dulu. Ini nilainya berarti supaya 200 berarti kita ngambil 200 ratusan ya, 251 berarti ngambilnya nanti ngeretronya ke sini 251 di sini terbilang di sini. Oke, berarti supaya 1251 kita ngambil 1251 berarti kita mod ya. Kita hitung lagi. Kalau misalnya 1251 mod 1000 berarti 251. Bisa aja dikurangi 1000 pakai pengurangan ini 1251 kemudian mod 1000, maka di sini ya 1254, maka ini 254. Terserah ya, di sini pakai, bisa aja pakai modulus S data atau dikurangi saja yang gampang, S data dikurangi ini ya 1000. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di sini 1251 Endip online 19, oh ininya belum ya, maka 1251. Pertama dia akan memanggil penyebutnya 1000, kemudian mengambil angka 200 ya, penyebut ratusan atau ratus gitu ya, 251. Berarti dia akan memanggil fungsi ini ya sebelumnya yang ada di sini gitu, ngeretro nilai yang ada di sini gitu. Kalau misalnya nilainya kurang dari 251 maksudnya itu kurang, nilai yang kurang dari 1000, maka dia akan menyebut terbilang 251 memanggil fungsi yang sebelumnya gitu ya. Oke, kalau 1000 juga ini sama. Jadi kalau 1000 misalnya 1000 kurangi 1000 berarti nanti 1000 ya, 0 gitu ya. Nah kalau misalnya 10.000 10.000 juga sama, kita tulis lagi else if berarti 10.000 11.000 ya, 11.000 12.500 12 berarti 1000 ya itunya ya, S data kemudian kurang dari berapa ya, 10.000 atau 10.000 100.000 ya, mungkin 100.000 ya, 100.000 di sini berarti S-nil. Kemudian berarti penyebutnya adalah benar kan ya, benar. Berarti penyebutnya di sini ada, kalau kurang dari, kalau misalnya 12.000 itu
kurang dari 100.000, kurang dari 1.000 berarti setelah 10.000, 11.000, 12.000, 12.000, 500, misalnya 37.500, kita tulis aja ya, misalnya di sini lebih besar dari 10.000 ya. Kalau ini masih ribuan, puluhan ribu. Nah, misalnya kalau misalnya di sini 45.000. 45.000 berarti kita ngambil 4, kemudian ambil ininya, nilai ribunya ya. 45.000, maaf, kita tulis aja supaya ngerti. 45.000 berarti supaya kita ngambil 55 12 45 37.500 45 2.000, berarti ada banyak ya, berarti kita panggil ratus 10 ya. Misalnya 40.500 di sini, berarti kita ambil 45.000, berarti kita ambil ribunya, jadi penyebutnya adalah ribu ya. Setelah 1.000 kemudian penyebutnya adalah ribu ya, benar. Jadi kalau misalnya 45 kita ambil 45 ribu, kalau 500 gitu, 5, benar-benar kan, 4.521 misalnya, 21. Oke, agak sedikit mikir ya. 4.000 kalau misalnya di sini, berarti di sini kita ambil angka 45, kemudian ininya ribu penyebut ininya, kemudian di sini adalah ratusan, 521. Oke, masuk akal kan? Jadi kalau misalnya berarti kita harus ngambil 45 gitu ya. 45 itu supaya jadi 45 itu dibagi berapa gitu ya. Misalnya saya punya duit 40.000, supaya jadi 45.000 misalnya. Berarti kita harus ngambil 45 gitu ya. Berarti dibagi 10.000 dong ya. Sisanya adalah 5.000 nanti. Ya benar dong. Atau dibagi. Nah, misalnya dibagi 10.000 dong. Iya dong. Nilai dibagi nilai sebelumnya ya. Kalau secara rumus. Berarti di sini 4 ya kalau dibagi 10.000. Berarti 45.000 dibagi berapa ya supaya kita hasilnya 4 dibagi atau dikurangi ya, dikurangi 10.000. Enggak, bukan hasilnya 45 itu bagaimana ya, atau mod. Nah, saya agak bingung nih. Bagi 10.000, 10.000. Kalau 450 521 supaya kita ngambil 45 itu gimana ya? Aduh, bingung. Oke, untuk 100.000 berapa ya kira-kira ya? 450 521 supaya kita ngambil 45 itu gimana ya, supaya jadi 45 itu dibagi atau dikurangi atau pakai modulus. Dibagi 5.000 apa ya, bukan, dibagi 100 mungkin ya, kita bagi 100.
Iya benar, dibagi 100. 450 kurang dari 100. Jadi 455. Oh, dibagi 1000 mungkin ya. 45521 dibagi 1000 ya, dibagi 1000. Nah, berarti dibagi 1000 ya. Iya dong. Dibagi 1000 ya. Sebenarnya ini ada urutannya ya di sini. Kalau misalnya di sini ini 1000, ini juga dibaginya 1000. Pokoknya intinya dihitung lah. Supaya 45 ini dibagi berapa gitu ya. Nah, berarti udah temu dong. Berarti kalau misalnya ada 45.521, supaya kita dapat 45, kita bagi 1000 gitu ya. Oke, berarti di sini terbilang, kemudian S data dibagi berapa tadi? Dibagi 1000 ya. 1000. Oke. Berarti 4.551 gitu ya. Kita lihat error 21. Ini belum di koma. 45 gitu ya. Oke, kita tambahkan di sini ada 1000 gitu ya. 1000. Oke. 45.000 gitu. Bener kan? Tapi nah sekarang kita ngambil 2 angka di belakangnya gitu ya. Berarti kita tinggal pakai modulus ya. Berarti 45.521 di mod 1000, maka hasilnya 521. Oke. Berarti di sini terbilang kita pakai modulus S data persen di sini 1000 ya. Oke. Kita lihat 45.521. Oke. Jadi kita ambil ribuannya 45.000, puluhan dulu kita ambil 45, kemudian kita tanggung 1000, kemudian terbilang kita ambil ngeretur nilai yang ratusan di sini, 100. Nah, kalau misalnya 45.000 berarti 00 ya. 45.000. Nah, di sini kalau bulat, nah maksudnya kalau genap sini 0, karena yang 0-nya itu string kosong gitu. Nah, kalau misalnya 100.000 berarti 1 juta gimana? Kalau 1 juta berarti else if S data kurang dari 1 juta ya. 1 juta nolnya berapa sih? 6 gitu ya. Nah, kalau 1 juta berarti di sini 100.000 ya. 120, 100.000. Kalau nilainya 100.000 berapa ya? Bentar dulu. Oh, belum didefinisikan. S-nil 120, 100. Kalau misalnya ada duit, kita tulis dulu. Misalnya kalau ada 125.000, 125.000, misal 521, 120, berarti kita ambil puluhan ya. Gimana sih ya? S-nil berarti di sini kita terbilang S data dibagi 10.000 ya. Bener gak? Dibagi 10.000 karena nilai itu sebelumnya 10.000. Oke. Kalau berarti 125.521, 12 bukan dibagi 10.000 berarti ya.
125.000, 120, berarti pemanggilnya adalah 100 ya. Di sini kita tulis 100. Udah ada 100 di sana. 120, 121. Berarti kita 125. Berarti kita ambil yang dari sini ya, ngereturn dari sini 125. Berarti kita ambil 3 angka gitu ya. 3 angka 125, 127, 128. Dibagi berapa ya supaya hasilnya 125. Nah, misalnya kalau nilainya ini kita coba ya, kita hitung lagi. Berarti supaya ngambil ini. Berarti ini dibagi ya, mungkin dibagi 10.000. Benar gak sih? Bukan, berarti bagi 1.200 atau dikurangi ya. 1.200, 500, 121 dibagi 1.000. Iya, dibagi 1.000 ya. 125 gitu ya. Bener kan? Atau kita coba pakai modulus. Mod 1.000. Dia bukan ya, kalau itu mengambil belakangnya berarti nanti. Kalau dikurangi 1.250 mod 21 dikurangi berapa ya supaya 521. Bener lah, dibagi ya. Dibagi. Kita coba dulu. Orang suka bingung sendiri saya. Nah, berarti dibagi. Nah, nanti dibagi 1.000 ya di sini. $125, bener kan? Di sini kita ngambil 125, berarti ngambil di sini. Dari kalau kurang dari 200 berarti ini ada pemanggilnya adalah 100 di sini. 125, 120, 127. Nah, sekarang kita ambil 521, berarti kita pakai modulus. 120 berapa? Nah, 125 berarti pemanggilnya adalah 1.000 lagi di sini. Ya dong. Terbilang S data persen berapa? 1.000. 125.521. 125.521. Benar dong. 521 500 dia ngambil ke 500 kurang dari 500 ya, kurang dari 1.000 ya, berarti dia ngambil dari sini. Kurang dari 1.000, 521 berarti di sini ya terbilang 521 puluhan ngambil ke sini. Jadi dia saling memanggil ya. Si kurang dari 100.000 ini berarti dia akan memanggil, pertama dia akan mengambil 100-an di sini, kemudian dia mengambil yang kurang dari 1.000 atau ratus di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk nilai-nilai selanjutnya juga sama ya. Kalian tinggal ini ya, ini ya matematisnya di sini berapa supaya jadi berapa gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk bagaimana sih cara membuat nilai angka menjadi nilai terbilang. Tapi ini belum selesai ya. Kita kalau misalnya di sini kita buat fungsi lagi, function, kita selesaikan membilang, kemudian di sini misalnya S data, kemudian kalau misalnya nilainya 0, kita kembalikan atau kita tambahkan minus ya, min misalnya atau apalah. If S data kurang dari 0 itu berarti negatif ya. Maka kita tulis S hasil di sini, kemudian misalnya hasilnya adalah minus gitu misalnya. Kemudian di sini kita tulis
terbilang, kemudian tulis S datanya berapa gitu ya. Oke. Kemudian else, kemudian S hasil, kemudian misalnya di sini apa, terbilang lagi di sini terbilang, kemudian S data, kemudian udahlah seperti ini, dan kita return S hasilnya. Nah, ini di sini kita tulisnya jadi echo membilang misalnya 1765. Maaf ini ya, ada koma. Terbilang online 30, pakai titik ya ini, maaf. 1765. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti kalau misalnya kurang dari 0, misalnya di sini minus, maka di sini ditulisnya akan minus 1765 gitu ya. 1765. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana cara membuat nilai angka menjadi terbilang gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, penjelasannya cukup panjang penjelasannya karena kita ngitung-ngitung, terus juga saya agak lambat mikirnya gitu ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa juga kunjungi dan baca tutorial saya di blog saya di root93.co.id.